sesudah corona lewat nanti kita bicara tentang itu lagi gitu, kalau mau dibicarakan, tidak dalam konteks ini gitu. Karena begini, saya tadi mendapat WA dari seorang yang sedang di penjara koruptor karena korupsi. Dia gini, abang, katanya, saya ini sebenarnya 5 bulan lagi sudah akan keluar, tetapi saya berharap bisa keluar lebih cepat. Ternyata pemerintah tidak setuju, padahal saya ini tidak korupsi, katanya. Saya hanya diseret, ada orang dapat, lalu katanya saya ikut serta, saya dihukum. Saya kena 2 tahun dan Agustus sudah mau keluar ini gitu. Artinya apa? Mungkin memang banyak juga orang yang harus dikasihani dari kasus korupsi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Diberitakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD WA-an dengan napi koruptor. Seharusnya dia dihukum. Pernyataan Mahfud MD pada saat diskusi di Indonesian Lawyers Cup atau ILCTV1 yang digelar pada hari Selasa 7 April kemarin malam. Pada video konferensinya terkait dengan kiriman WhatsApp seorang napi koruptor di mana mengadu karena tidak ikut dibebaskan dalam program asimilasi dan juga integrasi COVID-19. Cerita Mahfud MD itu mendapatkan respon negatif dari Direktur Eksekutif Grapesda Kalimantan, Arya Nur. Begini, saya tadi mendapatkan WA dari seorang yang sedang dipenjara, koruptor karena korupsi. Saya gini, abang, katanya, saya ini sebenarnya 5 bulan lagi akan keluar. Saya berharap bisa keluar lebih cepat, ternyata pemerintah tidak setuju. Sedangkan saya ini tidak korupsi, katanya. Begitu tutur Mahfud. Arya Nur pun menyoroti media komunikasi yang digunakan oleh napi koruptor itu. Ari mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang sedang dipenjara bisa membawa handphone dan berhubungan langsung dengan Menko Polhukam. Ini fakta. Kok bisa seorang yang dipenjara membawa HP bahkan komunikasi via WhatsApp dengan Menko Polhukam? Cuit Arya Nur melalui akun Twitter pribadi @ariofficial. Arya Nur pun juga sebagaimana dikutip dari indonesianews.id pada 9 April yang lalu. Padahal, Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan mengatur dengan tegas bahwa melarang napi membawa alat elektronik. Pasal 4 huruf J Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 berbunyi, setiap narapidana atau tahanan dilarang memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pagar, dan juga sejenis lainnya. Ari pun berpendapat bahwa napi koruptor tersebut harus mendapat tambahan hukuman karena sudah melanggar Permenkumham. Akan tetapi Ari menambahkan, Mahfud MD mestinya juga dihukum karena telah membiarkan napi tersebut melakukan pelanggaran atas sepengetahuan Mahfud. Arya Nur pun menganggap aneh kejadian tersebut. Dia menduga bahwa napi koruptor yang bisa menghubungi seorang Menko Polhukam pasti bukanlah orang sembarangan. Hebat ini koruptor bisa WA dengan jajaran paling tinggi sekelas Menko. Dari mana itu nomor dan Pak Menko juga simpan kontak si koruptor? Aneh itu. Kok bisa-bisanya napi yang dipenjara komunikasi lewat WhatsApp dengan Menko Polhukam? Acara Indonesia Lawyers Club atau ILCTV1 digelar pada Selasa malam 3. Acara ILCTV1 Indonesia Lawyers Club yang digelar pada Selasa malam 7 April bertajuk Corona, Badai Semakin Kencang mendapatkan sorotan yang serius dari masyarakat. Salah satunya adalah dari Direktur Eksekutif Grapesda Kalimantan, Arya Nur. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menyoroti pernyataan yang keluar dari Menko Polhukam. Mahfud MD bergabung dalam diskusi dengan menggunakan video conference itu, menguraikan cerita tentang aduan napi koruptor yang tidak dibebaskan dalam program COVID-19. Dalam cerita tersebut, seorang napi yang tidak disebutkan namanya mengeluh pada Mahfud karena tidak ikut dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi. Percakapan kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu terjalin melalui pesan WhatsApp. Arya Nur bukan menyoroti keluhan napi koruptor, sekalipun ada panggilan abang dari napi ke Mahfud. Yang menjadi fokusnya adalah jalinan komunikasi antara Mahfud dengan sang napi. Menanggapi adanya isu pembebasan para napi, Mahfud MD pun juga mengangkat bicara. Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melepaskan narapidana korupsi hingga bandar narkoba karena wabah tersebut.
Mahfud mulanya mengatakan bahwa Joko Widodo membuka peluang penambahan narapidana yang dibebaskan dari penjara karena wabah corona. Ia mengklaim kebijakan itu diambil atas dasar rasa kemanusiaan. Di situ disetujui oleh Presiden karena kondisi lapas yang berjubelan, maka akan banyak napi yang dibebaskan. Begitu katanya. Namun tidak ada pembahasan soal pembebasan napi, koruptor, teroris, dan juga bandar narkoba. Tapi jangan koruptor, tapi jangan teroris, dan juga jangan bandar narkoba. Begitu kata Mahfud. Mahfud MD juga menegaskan tidak ada pembebasan para koruptor dan Menkumham Yasona Lawli tidak pernah mengatakan hal tersebut. Soal pembebasan itu ramai karena ada pertanyaan soal diskriminasi. Setelah itu berita pun heboh. Mahfud MD menceritakan bahwa negara tetangga tidak pernah membebaskan napi yang melakukan kejahatan berat. Menurut Mahfud, wacana pelepasan koruptor tak selayaknya dibahas di tengah wabah corona. Namun ia tak menutup kemungkinan wacana itu akan kembali dibahas setelah penyebaran corona usai. Mari kita eksersis lagi itu, apakah tidak kasihan pada koruptor itu? Ya kasihan juga, tapi nantilah jangan kaitkan dengan corona. Nanti dalam keadaan corona lewat kita bicarakan lagi kalau mau dibicarakan, tidak dalam konteks sekarang. Lebih lanjut, Mahfud pun bahkan secara terang-terangan mengaku dihubungi oleh seorang narapidana korupsi yang tengah menjalani masa tahanan. Karena begini saya mendapatkan WhatsApp dari seorang yang sedang dipenjara karena korupsi. Begitu ungkapnya. Ia mengungkapkan, napi tersebut menanyakan soal pembebasannya dan curhat bahwa napi itu 5 bulan lagi akan bebas. Tapi napi tersebut mengaku hanya diseret 2 orang koruptor dan dirinya dihukum 2 tahun penjara. Dia bilang, abang saya ini sebenarnya 5 bulan lagi sudah akan keluar. Tapi saya berharap bisa keluar lebih cepat, ternyata pemerintah nggak setuju. Padahal saya ini nggak korupsi, saya cuma diseret, ada orang dapat, lalu katanya saya ikut serta. Saya dihukum kena 2 tahun Agustus ini sudah mau keluar. Mendengar cerita itu, Mahfud menyebut ada sejumlah narapidana korupsi yang patut dikasihani pemerintah. Namun menurutnya hal itu tak ada hubungannya dengan penanganan corona. Namun lagi-lagi hal itu tak bisa langsung dibebaskan karena ada proses pengadilan. Artinya apa? Mungkin banyak orang yang harus dikasihani dari kasus korupsi. Tapi itu kan urusan lain, urusan pembuktian di pengadilan. Mahfud MD juga lantas mengatakan bahwa pemerintah sangat sungguh-sungguh menghadapi corona. Mahfud MD meminta masyarakat mencari informasi secara detail. Kita itu nggak main-main, buktinya sudah saat Indonesia ini belum terjadi virus corona, para WNI di Wuhan sudah kita jemput, karena kita benar-benar melindungi warga negara. Begitu katanya. Diberitakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD WA-an dengan napi koruptor. Seharusnya dia dihukum. Pernyataan Mahfud MD pada saat diskusi di Indonesian Lawyers Cup atau ILCTV1 yang digelar pada hari Selasa 7 April kemarin malam. Pada video konferensinya terkait dengan kiriman WhatsApp seorang napi koruptor di mana mengadu karena tidak ikut dibebaskan dalam program asimilasi dan juga integrasi COVID-19. Cerita Mahfud MD itu mendapatkan respon negatif dari Direktur Eksekutif Grapesda Kalimantan, Arya Nur. Begini, saya tadi mendapatkan WA dari seorang yang sedang dipenjara, koruptor karena korupsi. Saya gini abang, katanya saya ini sebenarnya 5 bulan lagi akan keluar. Saya berharap bisa keluar lebih cepat, ternyata pemerintah tidak setuju. Sedangkan saya ini tidak korupsi katanya. Begitu tutur Mahfud. Arya Nur pun menyoroti media komunikasi yang digunakan oleh napi koruptor itu. Ari mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang sedang dipenjara bisa membawa handphone dan berhubungan langsung dengan Menko Polhukam. Ini fakta. Kok bisa seorang yang dipenjara membawa HP bahkan komunikasi via WhatsApp dengan Menko Polhukam? Cuit Arya Nur melalui akun Twitter pribadi @ariofficial. Arya Nur pun juga sebagaimana dikutip dari indonesianews.id pada 9 April yang lalu. Padahal, Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan mengatur dengan tegas bahwa melarang napi membawa alat elektronik. Pasal 4 huruf J Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 berbunyi, setiap narapidana atau tahanan dilarang memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pagar,
dan juga sejenis lainnya. Ari pun berpendapat bahwa napi koruptor tersebut harus mendapat tambahan hukuman karena sudah melanggar Permen Kumham. Akan tetapi Ari menambahkan, Mahfud MD mestinya juga dihukum karena telah membiarkan napi tersebut melakukan pelanggaran atas sepengetahuan Mahfud. Arya Nur pun menganggap aneh kejadian tersebut. Dia menduga bahwa napi koruptor yang bisa menghubungi seorang Menko Polhukam pasti bukanlah orang sembarangan.